Shalom, selamat pagi jemaat damai. Ada damai? Ya, puji nama Tuhan. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini, karena masih ada kesempatan untuk kami beribadah, sekalipun tidak secara langsung kami ketemu, tetapi melalui video ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau menolong kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan ini, dan Engkau mengajar kami untuk memahami isi firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, media yang kami pakai Tuhan Engkau memberkati, dan Tuhan jemaat damai yang ada di kos-kosan, yang di asrama, yang di rumah, dan ada di mana saja Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan Engkau menjaga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kesempatan ini sebelum kami belajar kebenaran firman Tuhan, kami mengucap syukur dan minta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk memberkati dan memberikan kami hikmat untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur secara pribadi kepada Tuhan karena hari ini saya dapat kesempatan dari Tuhan Yesus dan juga BPC yang telah memberikan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak BPC semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar dari kitab Hosea pasal 14 ayat 2 hingga ayat yang ke-10. Ini adalah kitab atau khotbah seri dari sebelumnya, dan kitab pasal 14 ini juga adalah pasal penutup dari kitab Hosea. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, "Ya Allah kami," kepada buatan tangan kami. Karena engkau menyayangi anak yatim, Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah.
Siapa yang bijaksana? Biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham? Biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah ya pembacaan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan belajar dengan satu tema, yaitu harapan akan masa depan. Ya, harapan akan masa depan. Bagaimana seharusnya kita sebagai orang Kristen berharap masa depan kita hanya kepada Allah. Nah, dengan cara mengaplikasikan beberapa tindakan penting untuk kita bisa mengharapkan masa depan kita itu hanya kepada Allah. Nah, dalam teks ini saya akan menceritakan sedikit tentang dari Hosea. Ya, sudah kita dengar dari khotbah-khotbah sebelumnya, kita sudah dengar dari khotbah pertama hingga khotbah yang minggu kemarin Orias berkhotbah, dan kita juga sudah mengetahui tentang biografi dari seorang Hosea. Ya, Hosea dia tinggal di bagian utara Israel yang juga biasa sering disebut dengan Yakub atau Efraim. Setelah mereka memisahkan diri dari Yehuda, sekitar 200 tahun mereka tinggal di bagian Israel utara. Itu kita bisa melihat di 1 Raja-Raja dan juga 2 Raja-Raja. Hosea dipanggil berbicara atas nama Allah karena pada tahun 722 ada kekacauan dan juga kepemimpinan di bawah Yerobeam II itu sangat buruk kehidupan orang Israel. Nah, itulah di dalam perikop kitab Hosea ada 3 bagian besar yang diringkaskan, yaitu pasal 1 hingga pasal yang ketiga itu menggambarkan ketidaksetiaan orang Israel kepada Allah. Dengan Hosea mengawini seorang yang sundal atau pelacur namanya Gomer. Allah memberitahukan kepada Hosea untuk menikah dengan Gomer, sekalipun dalam pernikahan mereka juga ada masalah. Gomer tidak setia kepada Hosea, justru dia pergi dan dia berzina dengan orang lain. Dia jadi pelacur. Tetapi Allah memberitahukan kepada Hosea untuk membayar dan mengambil kembali dan mencintainya. Ini adalah gambaran bagaimana kesetiaan orang Israel terhadap Allah, tetapi Allah tetap mau mengasihi dengan inisiatif Allah sendiri. Itu perikop pasal yang ke-1 hingga pasal 3. Dan perikop yang kedua adalah pasal yang ke-4 hingga pasal yang ke-10. Di sini dari konsekuensi ketidaksetiaan orang Israel terhadap Allah, mereka harus mendapatkan konsekuensi. Dan mereka juga dilempar atau dianiaya dengan bangsa-bangsa lain seperti Asyur. Dan berikop yang ketiga itu dari pasal yang ke-11 hingga pasal yang ke-14. Di sini ada satu harapan yang besar dari janji Allah di pasal yang ketiga. Sekalipun ketidaksetiaan orang Israel terhadap Allah, Allah punya inisiatif untuk mengasihi mereka. Dan kali ini kita akan belajar dari harapan akan masa depan. Nah, dengan cara mengaplikasikan beberapa tindakan, bagaimana kita bisa mengaplikasikan tindakan. Tindakan pertama adalah kita mendekat kepada Allah.
Itu kita bisa melihat di ayat 2 hingga ayat yang keempat. Nah, dalam pasal ini memasuki suasana berlainan sama ancaman dan hukuman mati. Nah, mengapa saya mengatakan demikian? Karena pasal-pasal sebelumnya itu seperti tidak ada pengharapan. Karena mereka ada dalam tegangan, ada dalam hukuman. Tapi ketika kita melihat di pasal yang ke-14, rupanya di sini fajar pengharapan mulai menyingsing. Nah, peralihan yang sangat terduga ini ditunjukkan oleh pertobatan. Jadi pertobatan saja itu kita bisa melihat di ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Nah, dari ayat yang kedua ini kita sudah tahu bahwa oleh karena kesalahan orang Israel sendiri, mereka membelakangi Tuhan, mereka menjauhi Tuhan dengan mereka menyembah berhala-berhala, Baal, dan mereka tidak setia kepada Tuhan. Itu membuat mereka jauh dari Tuhan. Itu adalah kesalahan dari orang Israel sendiri. Itu kita bisa melihat juga ayat yang ketiga. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan. Nah, penyesalan yang dimaksud di sini bukan penyesalan biasa, bukan penyesalan palsu, tapi penyesalan yang sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Allah. Nah, jadi bahasa aslinya juga dia pakai sama dengan kata bertobatan yang dimaksud di penyesalan. Jadi penyesalan ini betul-betul sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Juga sebelum ini kita telah perhatikan bagaimana cahaya keselamatan bersinar di tengah-tengah tuduhan-tuduhan paling kejam. Itu kita bisa melihat di pasal yang ke-1 ayat 10 dan sampai dengan 12, juga pasal yang kedua ayat 15 hingga 22, dan pasal yang ketiga ayat 5 hingga 11, dan pasal yang ke-11 ayat 8 hingga 11. Dapat dikatakan bahwa perikop ini merupakan intervensi lebih lanjut dari pasal yang ke-11 ayat 9, ayat 8 hingga ayat 9, di mana khotbah dari Pak Endi. Ya. Di situ Allah bilang begini, masakan aku membiarkan engkau hai Efraim? Hatiku terbalik dalam diriku, belas kasihanku yang bernyala-nyala itu. Sebab aku ini adalah Allah, bukan manusia. Nah, jadi dalam pasal ini kenapa kita harus mendekat kepada Allah dengan tindakan ini? Nah, Allah itu bukan manusia, dia itu Allah. Dan dia keadilan Allah, kesetiaan Allah, kasih sayang Allah itu dia betul-betul memperhatikan sekalipun umatnya itu mereka tidak bertobat dan mereka tidak mau kembali kepada Tuhan, mereka membelakangi Tuhan dan menyembah berhala-berhala. Nah, makanya di sini penegasannya adalah hai umat Israel, harus kamu bertobat dan bawalah dengan penyesalanmu sungguh-sungguh kepada Allah. Jadi ini adalah suatu harapan masa depan yang Allah memberikan kesempatan kepada umatnya, termasuk kita, saudara dan saya. Karena kita bisa melihat bahwa belas kasihan Allah yang bernyala-nyala, sebab ia adalah bukan manusia, ia adalah Allah. Jadi ia mengasihi kita. Dan dia juga yang memberikan harapan akan masa depan. Jadi harapan masa depan ini bukan dari manusia sendiri, bukan dari diri kita, bukan dari usaha kita, tapi itu adalah tindakan dari Allah sendiri. Itu yang kita bisa belajar di sini. Jadi dari teks yang saya baru saja sebutkan ini, ada usaha untuk berbalik dan mencari Tuhan dengan gementar. Itu juga berbicara di pasal yang ketiga ayat 5. Tetapi kalau kita lihat lagi di pasal yang ke-5 ayat 4, firman Tuhan berbunyi demikian. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan untuk berbalik kepada Allah, karena ada orang bersinahan di antara mereka dan mereka tidak mengenal Allah. Dan bukan hanya itu, kalau kita melihat di pasal yang ke-6 ayat 1,
untuk berusaha mengandalkan Tuhan namun tetap saja gagal. Lalu kita bisa melihat di pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 berkata, engkau harus berbalik kepada Allah dan peliharalah kasih setia dan hukum, dan menantikan Allah di sini adalah seruan. Jadi luar biasa, orang Israel mereka juga berusaha untuk kembali kepada Allah dengan usaha mereka, tindakan mereka. Tapi mereka tidak bisa. Nah, kenapa tidak bisa? Karena dosa mereka, kesalahan mereka, masih ada roh bersinahan, masih ada roh-roh penyembahan-penyembahan berhala di Baal. Itulah sebabnya mereka tidak bisa kembali kepada Allah. Jadi kalau kita lihat di pasal yang ke-14, di ayat 1 hingga ayat yang ke-4 ini adalah bukan seruan dari bangsa Israel, tetapi ini inisiatif Allah untuk menawarkan kepada orang Israel supaya bertobat sungguh-sungguh dengan penyesalan dan datang kepada Allah. Ini adalah tindakan pertama yang harus kita juga melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Allah dengan tindakannya. Nah, karena engkau tergelincir, itu yang dikatakan di dalam ayat 2 ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahwa Allah begitu sangat mengasihi dari ketidaksetiaan umat Israel. Dan ia menawarkan mereka, ia mengizinkan mereka untuk bertobat sungguh-sungguh dengan membawa kata-kata penyesalan dan kembali kepada Allah. Saudara dan Bapak Ibu sekalian, terkadang kita sendiri tidak sadar usaha kita untuk mau dekat kepada Allah tanpa izin Allah kita tidak bisa. Tetapi atas izin Allah, maka kita punya usaha untuk mengenal lebih dekat lagi kepada Dia. Dia akan mengizinkan untuk kita mengenal Dia, untuk mengasihi. Itu bukan usaha kita. Dan sekarang yang kita bisa mengenal Allah itu hanya melalui Yesus Kristus, hanya melalui Alkitab, tanpa usaha kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari poin pertama, tindakan pertama yang harus kita melakukan adalah kita mendekat kepada Allah. Itu tindakan yang pertama. Dan bagaimana untuk kita mendekat atau untuk kita harapan akan masa depan dengan tindakan yang kedua adalah Allah mengasihi kita dengan sukarela. Itu kita bisa melihat di ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-9. Saya membacakan untuk kita semua. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela. Sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel. Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulur akar-akarnya seperti pohon hawar. Ayat ini merupakan poros seluruh perikop. Ayat ini berarti bahwa Allah akan mendengar bahwa umat itu boleh bertobat dan mengaku kesalahan oleh sebab Allah berkenan menyatakan. Ada sebuah cerita, seorang bapa yang sangat mengasihi anaknya. Anak ini adalah anak satu-satunya, anak pertama dari pernikahan mereka. Ia tinggal dengan bapaknya, apapun yang dimiliki oleh bapaknya itu dia memberikan semuanya. Hak waris, harta kekayaan, semua itu dipercayakan kepada anaknya. Nah, ketika suatu saat anak ini dia menjual semua harta kekayaan, apa yang dipercayakan oleh bapaknya, dia jual semua ketika bapaknya lagi ke luar negeri. Jadi bapaknya bilang kepada anaknya, saya akan 1 bulan tinggal di luar negeri. Jadi anak, saya mempercayakan semua ini kepada kamu dan tolong kamu bisa kerja dan menghasilkan uang, dan kamu bisa menjaga inventaris dari bapak. Jadi suami istri ini mereka ke luar negeri. Nah, sedangkan anak ini dia tinggal sendiri untuk mengawasi dan mengerjakan apa yang dipercayakan oleh bapaknya.
Tapi dalam 1 bulan itu, dia bukan justru menjaga, dia bukan justru mengelola, tetapi dia menjual semua harta kekayaan bapaknya. Lalu, dia membawa kabur uang, dan dia tidak ada di tempat. Ketika bapaknya datang dan dia tanya kepada karyawan-karyawannya, kenapa anak saya tidak ada di sini? Kenapa kalian tidak kerja? Langsung mereka bilang kepada bapak itu, bos, bagaimana kami mau kerja? Kalau bos muda dia sudah menjual semuanya. Dan dia keluar dari tempat ini, dia sudah pergi. Seorang bapak itu sangat menyesal, dia marah sekali kepada anak itu. Oleh karena kemarahan itu meluap, dia bilang kepada anaknya, dia berjanji, saya tidak akan ketemu dengan mukamu dan jangan pernah kembali ke rumah. Dia marah sekali. Nah, bertahun-tahun kemudian anak itu dia merantau. Dengan banyaknya uang, dia memakai uang itu dengan berfoya-foya, semua habis. Tidak ada harapan lagi untuk dia bertahan hidup. Dia mau kembali kepada bapak, rupanya dia menjual semuanya. Dia mengkhianati bapaknya dan dia tidak mau kembali, dia takut sekali. Tapi karena bapak ini dia selama tinggal di rumah, dia rasa kesepian, dia rasa bosan, jenuh. Sekalipun dia punya harta kekayaan, sebagian dari itu dia usaha dan dia punya segalanya, tapi dia rasa ada yang kurang. Suatu ketika dia bicara kepada istrinya, bagaimana kita mencari anak kita saja. Akhirnya dia berpergian ke luar negeri dan dia menemukan anaknya di jalanan. Lalu dia memeluk dia menangis dan dia bilang kepada anak itu, kembali ke rumah. Rumah masih ada tempat untuk kamu. Lalu anak itu dia betul-betul menyesal akan kesalahan itu dan dia kembali ke rumah itu. Dan akhirnya bapak itu dia mempercayakan apa yang menjadi bagian dari miliknya. Nah, apa yang kita bisa belajar dari cerita seorang bapak yang awalnya dia marah, tetapi akhirnya dia mencari anaknya sendiri dan membawa kembali dan mempercayakan, memberikan harta sebagian dari miliknya. Nah, itulah yang kita bisa belajar dari ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-10. Awalnya bangsa Israel itu benar-benar mereka itu berpaling dari Allah. Mereka itu membelakangi Allah dan mereka itu menyembah berhala-berhala. Mereka menyembah Baal. Dan mereka tidak setia kepada Allah. Jadi Allah marah sekali kalau kita lihat di pasal yang ke-4 hingga pasal yang ke-10 di sana. Tetapi kalau kita melihat di sini ayat yang ke-5, dia mengatakan demikian. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela. Ini sama sekali ada usaha dari orang Israel untuk kembali kepada Allah, tapi ia mau mengasihi orang Israel dengan sukarela. Nah, seperti tadi tindakan penting pertama. Nah, karena ia mau mengasihi dengan sukarela, maka harus ada pertobatan dan penyesalan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Jadi Allah mengasihi dengan sukarela. Kasih dan khususnya cinta kasihnya kepada orang-orang yang tidak layak dikasihinya dengan kasih yang dari Allah. Kita lebih dekat kepada Allah. Nah, dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat yang sudah terkenal familiar bagi kita semua. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, kepada orang-orang berdosa ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita sudah tahu ini adalah inisiatif Allah tanpa usaha manusia. Oleh karena kasih Allah itu besar, lebih besar, akhirnya dia rela, dia mengasihi orang yang sebenarnya tidak layak dia mengasihi. Dalam teks Hosea ini sangat jelas. Dari pasal 1 sampai 3 kita melihat bahwa kehancuran, ketidaksetiaan
orang Israel terhadap Allah itu digambarkan dengan pernikahan Hosea dan Gomer. Setelah itu kita belajar dari pasal 4 hingga pasal yang ke-10. Oleh karena ketidaksetiaan mereka, mereka juga mendapatkan konsekuensi. Tetapi akhirnya di pasal yang ke-14 ayat yang ke-5 kita melihat bahwa Allah punya inisiatif. Dengan sukarela ia mau menerima orang Israel, ia mau menerima umat kekasih, ia mau menerima anak pertamanya yang tidak setia kepada bapaknya. Ayat ini juga merupakan prosa dari seluruh perikop dari kitab Hosea. Gambaran dan perumpamaan di sini kita melihat bahwa Allah sendiri mengatakan ia akan mengasihi kita. Nah, kalau kita lihat ayat yang ke-6, aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjalurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ini adalah suatu puisi Hosea. Nah, apa maksudnya aku akan seperti embun bagi Israel? Nah, rupanya embun merupakan sumber hidup khusus di daerah kering. Demikianlah Allah akan menjadi sumber hayat bagi umat Israel. Kita adalah tempat yang kering, kita tidak punya pengharapan sama sekali. Tetapi Allah merupakan sumber hidup untuk kehidupan kita. Ia akan berbunga seperti bunga bakung. Hanya di dalam Allah, di dalam Yesus, kita akan berbunga. Oleh karena kasih dan sukarela dari Allah. Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjalurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Nah, itulah kembang yang kuat masih dapat tumbuh di antara semak duri. Jadi ini adalah suatu perumpamaan bagaimana Allah mengasihi dan bagaimana kalau kita tinggal di dalam Allah dengan tindakan sukarela dari Allah dan kita menjawab atau meresponi untuk kembali bertobat dan tinggal di dalam Allah, maka kita akan mendapatkan embun itu dari Allah. Jadi dalam teks ini kita bisa belajar bahwa di luar dari Allah kita tidak bisa mendapatkan bubuk yang bisa bertumbuh. Nah, kalau ayat yang ke-7 di sini mengatakan bahwa ranting-rantingnya akan merampak semaraknya, akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Jadi ini adalah satu harapan dari Allah bahwa umatnya itu harus kembali dan tinggal bersama-sama dengan Allah. Tinggal berdiam dan berbuah dan berbunga di dalam kasih Allah. Jadi tindakan penting kedua adalah Allah mengasihi kita dengan sukarela, maka kita harus kembali kepada Allah, mencari Dia, tinggal di dalam Dia, berbunga di dalam Dia, berbuah di dalam Dia. Hanya di dalam Allah, di dalam Yesus kita akan mendapatkan ketenangan yang kekal dari Tuhan. Jelas firman Tuhan, kalau kita lihat di pasal yang ke-11 ayat 3 di sana mengatakan, aku menyembuhkan. Jadi Tuhan layak menyembuhkan, Tuhan yang layak memperbagi kehidupan kita kalau kita kembali kepada Tuhan. Karena Dia menerima kita dengan sukarela tanpa kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ketidaksetiaan adalah suatu kebodohan bagi kita. Padahal kita sudah tahu hanya di dalam Allah ada ketenangan, ada sumber kehidupan yang kekal. Tapi ketika kita tidak setia kepada Allah, itu adalah suatu kebodohan. Karena sumber dari segala sesuatu dan kehidupan itu hanya ada di dalam Allah. Dan kalau kita melihat di ayat yang ke-10, ini adalah suatu puisi yang mungkin ditambahkan oleh penulis
bukan Hosea namun ini penulis, bahwa siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang-orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Ini adalah kemungkinan ditulis oleh penulis bahwa bagaimana kita bijaksana dan memahami tulisan dan pesan kehidupan dari Hosea dan kembali kepada Allah dengan memahami dan mengetahui kebenaran-kebenaran yang terdapat di dalam Alkitab ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kesimpulan dari kitab Hosea 1 sampai dengan pasal 14. Di sini dengan kita mengaplikasikan dua tindakan penting. Tindakan penting yang pertama adalah kita harus mendekat kepada Allah. Dan tindakan penting yang kedua adalah kita diterima dengan sukarela oleh Allah, bukan karena usaha kita. Itulah sebabnya masa depan kita itu hanya ada di dalam Allah. Masa depan kita itu ditawarkan oleh Allah supaya kita bertobat sungguh-sungguh, menyesal sungguh-sungguh, bukan dengan palsu, untuk kita mencari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Akhir nubuat Hosea adalah permulaan baru, kehidupan baru. Murka Allah dikalahkan dengan cintanya. Itu kita bisa lihat di ayat yang kelima. Sekalipun ia ditolak oleh bangsa Israel, dibelakangi oleh umatnya, umat yang dikasihi, umat yang dianggap anak pertama, umat yang dianggap istri kekasih. Tetapi Allah tetap mengasihi dan menyayangi umatnya. Dia menyayangi kita. Itulah sebabnya ia memberikan anak yang tunggal, Yesus Kristus, kepada kita supaya kita memperoleh kasih karunia dari Allah. Melalui dia kita bisa mendapatkan keselamatan yang kekal. Itulah sebabnya pertobatan, pengakuan dosa, pengakuan akan rahmat Allah. Kita harus meninggalkan berhala-berhala dan andalan-andalan lainnya. Mungkin berhala kita tidak tahu berhala tentang dosa-dosa yang kita kumuli, atau berhala bukan Baal, tapi Baal kita itu di mana? Apakah Baal kita itu adalah masa lalu? Apakah Baal kita itu adalah dosa-dosa tertentu yang kita masih kumuli? Mari kita tinggalkan semua kebiasaan dan menjadi andalan dalam kehidupan kita. Karena itu adalah penghalang untuk kita bisa berjumpa dengan Kristus. Kita bisa lebih mendekat kepada Allah. Jika masih ada dosa, kehidupan lama kita, ada yang belum beres dengan Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa mendekat kepada Allah? Itulah sebabnya kita harus tinggalkan. Jemaat Kristus mengetahui bahwa di dalam Kristus Allah menawarkan kehidupan baru dan kelimpahan anugerahnya, dan menyadari bahwa jalan salib adalah satu-satunya jalan untuk menerima kehidupan baru, yaitu di dalam Yesus Kristus. Dialah jalan dan keselamatan. Jalan itulah murka Allah dikalahkan oleh cinta kasih-Nya melalui jalan salib, melalui jalan dalam Yesus. Murka Allah dikalahkan dengan cinta kasih-Nya, memberikan anaknya yang tunggal bagi kita sebagai suatu pengharapan akan masa depan, suatu pengharapan akan hidup yang kekal. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita dikasihi Allah dengan sukarela. Jadi dua tindakan penting yang harus kita lakukan. Tindakan pertama,
kita mendekat kepada Allah. Tindakan kedua, kita sadari bahwa kita dikasihi oleh Allah dengan sukarela, cuma-cuma. Kita bersyukur atas hidup ini melalui Yesus Kristus. Anugerah terbesar dalam kehidupan kita adalah pemberian Yesus Kristus kepada kita dengan sukarela. Dan kita harus meresponi kepada Allah melalui Yesus Kristus. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Hamba sebagai manusia terbatas, tetapi hamba percaya bahwa Roh Kudus tetap menolong dan berbicara kepada jemaat Tuhan, baik yang ada di mana-mana, di rumah, di asrama, di kos-kosan. Kiranya melalui firman Tuhan, melalui kebenaran pada pagi hari ini, kami memahami dan mengerti bahwa masa depan itu hanya melalui Yesus Kristus, hanya ada di dalam Allah. Oleh sebab itu, tindakan penting yang harus kami lakukan adalah yang pertama, mendekat kepada Allah dengan mengaku segala dosa dan perbuatan kehidupan kami. Dan kami juga sadari bahwa kami hidup, kami dikasih karena sukarela dari Allah, bukan karena kami buat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu kami hanya kembali kepada Yesus dan bersyukur atas apa yang Allah membuat dalam kehidupan kami melalui Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.